menyerap informasi yang akurat, bukan hoax. Profil dari narasumber kita, dia seorang penyiar TVRI. Dia ini seorang anak muda yang kreatif, jadi mengisi acara pada acara-acara di stasiun radio dan juga televisi. Kita ingin mengetahui sekelumit informasi ya, apa sih tentang hoax itu dan bagaimana cara menyikapi berita hoax dan solusi apakah sehingga kita bisa menyerap informasi yang benar-benar akurat. Yang pertanyaan kita ini, apa sih hoax itu? Jadi kalau hoax ini sendiri sebenarnya adalah berita bohong ya. Jadi adalah sebuah informasi yang misleading atau informasi yang tidak benar. Gitu. Dimana memang tujuan pembuatan hoax ini adalah untuk memiliki atensi dari masyarakat. Gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang bawa hoax. Yang pertama adalah atensi tadi. Kemudian yang kedua itu adalah keuntungan secara finansial, gitu ya, yang didapatkan dari berita bohong ini. Lalu yang ketiga ya memang dia ingin menimbulkan keresahan saja sama masyarakat. Gitu. Tapi sebenarnya ada 3 motif lainnya, tapi memang berasal dari alasan yang sama gitu. Jadi memang untuk kepentingan atensi yang mendapatkan perhatian, lalu memang ada keuntungan finansial begitu. Jadi ada pihak-pihak yang diuntungkan, ya. Jadi memang itu sebenarnya tujuan pembuatan hoax itu sendiri. Atau kenapa sih orang-orang bisa tertarik untuk membuat hoax itu sendiri? Alasannya itu yang tadi. Itu ya. Jadi berita hoax itu memiliki ada potensi atau kata lain keuntungan ya, mengambil keuntungan dari berita bohong yang disebarluaskan itu. Dan bagaimana cara masyarakat supaya bisa cerdas dalam menyerap informasi, yang mana sih yang hoax, mana sih yang akurat, kira-kira seperti itu. Gimana itu Mbak Lala? Jadi bagaimana cara kita mengetahui berita hoax gitu ya? Jadi yang pertama kali perlu kita pahami adalah untuk mengenali sebenarnya bahasa yang digunakan itu seperti apa. Nah, ada kesamaan karakteristik antara berita hoax ini antara satu dengan yang lainnya adalah bahasa sensasional yang pernah digunakan. Gitu. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Washington, sebuah universitas di Amerika Serikat, mereka membandingkan gitu bahasa yang biasa digunakan oleh berita hoax dengan berita yang memang valid ya, berita yang memang sudah benar-benar terjadi dalam sejarah ya, dari media-media yang sudah kredibel gitu. Itu didapatkan bahwa memang ternyata kalau berita hoax itu lebih banyak digunakan kata yang dibesar-besarkan, kemudian ada terkesan sindiran, dan memang terlihat di situ ada keinginan untuk melakukan propaganda. Nah, para peneliti sudah menemukan bahwa kata ganti orang pertama dan orang kedua itu sering sekali digunakan pada berita yang sebelum kurang valid gitu. Kemudian juga misalnya nih penggunaan kata-kata yang kurang pasti, misalnya sedikit, mungkin, rupanya, semacam gitu. Jadi kata-kata yang digunakan untuk melembutkan atau mengurangi dampak dari pernyataan yang dia klaim. Nah, mengenai orang-orang atau peristiwa dalam si berita hoax ini sendiri. Jadi contoh gampangnya misalnya nih, jadi judulnya itu terlalu besar ya, judulnya itu panjang biasanya. Sedangkan sudut artikelnya itu dia pendek dan berulang, tidak begitu informatif kalau berita hoax ini. Contohnya nih, Naruto, Sultan Jember gitu, ternyata membenci Hinata karena hal ini. Nah, ini kan sering kita temukan ya kalau kita mencari berita online gitu. Nah, ini biasanya seringkali ini judul berita yang banyak menggunakan melebih-lebihkan seperti ini, kemudian bahasa yang dipergunakan tidak lugas, tidak efektif, biasanya makin besar juga kecenderungan berita yang tadi itu adalah berita yang tidak valid. Itu tadi ya. Jadi bagaimana pertanyaan kita selanjutnya ini nampaknya nih menarik nih bagi ya, semakin informatif dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang kita tanyakan selanjutnya itu bagaimana cara masyarakat untuk membentengi diri atau cerdas dalam menyerap informasi. Tapi kita tahan dulu Mbak Lala, apa lagu atau iklan yang mau lewat ini. Jadi pertama kali tentunya ketika kita menerima informasi ya, yang paling penting untuk kita lakukan adalah yang tadi itu yang sudah tadi
kita jelaskan ya sebenarnya mengenai berita yang valid atau berita yang kredibel dengan berita atau hadis yang sudah disampaikan dari kurikulumnya. Jadi mungkin masyarakat di rumah juga mungkin kalau menerima informasi dari sekarang jangan langsung dicerna, tapi dilihat dulu. Jadi kelihatannya beritanya kitanya yang hoax atau berita yang valid ya, gitu ya dari yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memang kalau misalnya kita menerima informasi, jangan langsung kita sebarkan. Nah, terkadang membuat informasi hoax ini menjadi, maksud saya distribusinya itu menjadi sangat tidak terbendung ya, sangat sulit untuk pemerintah bentuk. Itu adalah karena memang kita secara aktif juga menyebarkan berita tersebut. Jadi kalau kita dapat nih di dalam grup WA ya, ada video-video tertentu, misalnya yang mengenai vaksin, itu kan banyak ya, pasti maksud saya masyarakat di rumah pasti banyak juga menerima itu. Misalnya ini ABCDEF bilang mengenai vaksin ataupun mengenai episode sekarang COVID-19 gitu. Jangan buru-buru langsung disebarkan ke grup lain. Gitu. Itu kita bisa lagi. Ya, cari kredibilitas dari berita tersebut. Betul kasih beritanya. Nah, untuk mencari sumber berita yang kredibel kan sudah banyak ya. Bisa kalau misalnya mengenai COVID langsung buka website khusus COVID-19 yang sudah dibuat oleh pemerintah misalnya. Nah itu kan informasi di situ kan sudah lengkap gitu. Jadi jangan langsung buru-buru menyebarkan. Jadi salah adalah masuknya itu dari grup, contohnya nih dari grup kampus atau dari grup arisan ibu-ibu gitu ya. Tapi disebarkan ke grup keluarga. Di grup keluarga ada 10 orang menyebarkan lagi di grup masing-masing. Nah, jadi itu yang menjadi masalah. Jadi pertama adalah tolong dicek kembali kredibilitas dari berita yang kita terima gitu ya. Lalu kalau misalnya nih menurut kita kurang tepat, ya nggak usah disebarin. Tapi yang paling bagus sekali adalah tidak langsung disebarkan atau di stop di kita, tidak disebar. Kita misalnya ada orang yang meletakkan di grup itu bisa bilang, bisa japri atau bisa bilang di grup, teman-teman kita kan konfirmasi dulu ya, ini kayaknya beritanya nggak benar deh, jangan disebarkan ya. Jadi kalau kita mau lebih aktif lagi, tapi kalau kita mau fokus pada lingkungan kita aja, yaitu lingkungan terdekat kita, grup-grup di dalam handphone kita, itu aja kita jaga. Jadi ketika kita menerima jangan langsung disebarkan. Gitu ya. Yang ketiga adalah kita belajar untuk lihat informasi. Gitu, karena seringkali yang namanya hoax ini dia itu menyebarnya di dalam sosial media. Karena ini ada sebuah penelitian ya dari Universitas di Amerika, MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, jadi sebuah universitas teknologi itu, tapi ini di Amerika ya. Mereka memperhatikan mengenai berita palsu ini, dan memang mereka analisis ini di tahun 2017 aja ya, selama penelitiannya ada sekitar 65.000 case dalam film. Dimana memang kalau dilihat 165.000 itu adalah berita yang bohong tadi. Nah, kenapa bisa menyebar tadi? Karena tadi ada kita menyebarkan juga secara aktif itu menyebarkan. Nah, jadi supaya hoax ini tidak mudah menyebar, kita memang harus secara aktif juga menyikapinya dengan mencari informasi dan tidak menyebarkannya. Lalu supaya tidak mudah juga oleh berita-berita di luar sana yang mungkin banyak yang tidak yang aneh-aneh lagi yang bertemu di dalam Facebook, mungkin bisa didiamkan aja informasinya. Jadi dalam 1 minggu, 1 hari aja deh aktif media sosial gitu. Yang dimaksud seperti Facebook dan juga Twitter ataupun Instagram yang lainnya mungkin kita lebih fokus pada development kita, pengembangan diri kita. Apakah menemukan kesempatan-kesempatan mencari uang yang lain misalnya, karena kan banyak hobi-hobi sekarang itu bisa juga mendatangkan rupiah ya, daripada kita terlalu lama berkutat pada handphone kita dan tanpa kita sadari kita juga menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ini gitu. Ya itu tadi ya, berarti masyarakat harus bijak dalam menyerap informasi yang ada, jangan selalu menyebarluaskan sehingga beranak pinak ya, kira-kira begitu ya. Jadi ikut membantu katakanlah dinasti para oknum orang yang tanda kutip memanfaatkan informasi hoax tadi, kira-kira seperti itu ya Mbak. Iya, benar Bu. Jadi secara apalagi nih tatanan dalam kehidupan masyarakat ini kan berbeda ini Mbak Lala. Ada yang mungkin dalam segi hidup
kondisinya selalu memegang alat-alat EKG ini seperti handphone atau juga yang lainnya. Nah, dampak dari informasi sendiri apakah bisa juga dirasakan pada mereka yang jarang atau katakanlah memegang alat-alat tersebut atau berhubungan informasi melalui WA barangkali, Facebook atau media sosial lainnya. Kira-kira dampak yang diberikan dari informasi itu seperti apa? Gitu. Ya, jadi gini, kita kan manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Jadi memang arti saya gini, meskipun kita tidak menggunakan, contohnya bersama orang yang aktif di media sosial, tapi kita misalnya masih tinggal dengan keluarga besar gitu ya. Dalam satu keluarga misalnya ada ibu, ada kemudian ada misalnya kalau umurnya masih 20-an gitu ya, masih tinggal di keluarga. Tentunya kan meskipun kita tidak pernah itu, tapi keluarga kita mengatur hal tersebut. Contohnya gitu. Jadi nanti orang dalam keluarga tersebut ya, yang memang yang sudah mengkonsumsi berita palsu ini, itu juga bisa mempengaruhi kita. Contoh, misalnya ketakutan mengenai vaksin. Contohnya ya, misalnya si ibu, karena sebenarnya di dalam sebuah keluarga peran ibu itu besar sekali. Ya, seorang ibu itu besar sekali peran. Misalnya ibu ini contoh saja ya, ini bukan memang. Oh iya, kita harus saling menjaga nih, bukan cuma ibunya aja, tapi misalnya si ibu dapat dari grup arisan. Tapi grup arisan yang saya maksud bukan grup arisan di WA, bisa jadi ibunya itu masuk pada kelompok pengajian atau arisan dengan teman-temannya gitu. Jadi temannya yang menggunakan informasi itu. Ternyata vaksin itu nggak bagus gitu, misalnya nih buat kesehatan gitu ya. Langsung dia sampai di rumah dia menyampaikan itu dengan apa ya, seperti seorang ibu pada umumnya dalam menyampaikan informasi tersebut. Tentunya kan hal tersebut bisa mempengaruhi anggota keluarganya. Misalnya anak-anaknya sebanyak 3 orang itu menjadi punya persepsi negatif juga mengenai vaksin, suaminya juga punya pengaruh negatif juga memahami negatif juga mengenai vaksin tersebut gitu kan. Nah, jadi maksud saya antara penggunaan media elektronik dengan tidak menggunakan media elektronik tetap bisa terpapar dengan pengaruh dari sebuah ini. Jadi memang artinya begini, tadi kan kalau secara online kita tidak akan menyebarkannya. Nah, secara non-online ya, secara yang offline maksud saya, tidak secara online kita juga harus memperhatikan kata-kata yang kita sampaikan ke orang lain, terutama berkaitan dengan isu-isu yang dianggap panas saat ini di masyarakat. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita tidak mencari tahu informasinya, tidak mengkonfirmasi kebenaran dari informasi yang terdapat di dalam berita yang kita terima, dan dampak dari informasi hoax tadi yang tadi disebarluaskan di internal ya atau di rumah. Nah, itu bagaimana cara masyarakat untuk menyikapi ya informasi dari berbagai aspek? Karena kita merupakan orang yang mencerna informasi tersebut, dan dalam berdasarkan penelitian memang lebih banyak kita yang menyebarkannya, memang untuk mengontrol tadi, mengurangi atau juga menghindari hoax ini bisa mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan kita, tentunya masyarakat juga harus secara aktif mendeteksi dan memfilter dirinya dari berita-berita yang palsu ini. Gitu. Dan kebiasaan kan kalau kita nih ya, itu kan terkadang baca berita itu baru judulnya doang, pasti isinya nggak dibaca. Itu kan suatu hal yang sering kita alami gitu ya. Tapi kalau udah baca judul itu udah merasa tahu, kemudian jadi sebuah informasi kemana-mana. Nah, itu mungkin pola perilaku yang untuk selanjutnya bisa diubah. Jadi kalau ada informasi yang masuk, kita dibaca keseluruhannya, beritanya dibaca semua, baru kita bisa menarik kesimpulan kan dari situ ini berita yang pantas saya sebarkan atau tidak pantas untuk saya sebarkan. Jadi ada istilah kan bad news is a good news. Jadi informasi yang buruk itu adalah berita yang buruk, yang informasinya buruk ya dalam tanda kutip, itu merupakan berita yang bagus. Cukup menarik, kita harus terbatas oleh waktu ya Mbak Lala ya. Jadi untuk kelanjutannya kami mengaturkan terima kasih telah hadir ya sebagai narasumber. Jadi salam juga sama keluarga dan juga teman-teman di sana ya, bahwasanya Radio Prima Angkasa Terbangun bisa mendatangkan walaupun melalui via telepon ya dari Medan, Sumatera Utara. Oke, itu terima kasih Mbak Lala
Semoga pada lain waktu dan kesempatan kita bisa jumpa lagi ya pada topik dan mungkin pada programnya.